Dipersembahkan. Kenapa? Dipersembahkan oleh Koko Crunch. Coba kesel Koko Crunch. Kenapa harus tepuk tangan gitu kalau mulai tuh? Kenapa harus? Ya. Tuh 2 3. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu maksudnya apa kayak gitu tuh ya? Ya teman-teman, balik lagi channel Pacikur 0205. Apa nomor apa itu? Nomor togel. Oh, Apa nomor itu? Oke, teman-teman semua kembali lagi karena udah beberapa hari ini kita nggak upload video, jadi sekarang kita mau upload lagi. Ya. Konten reaction lagi karena konten itu yang paling mudah dibuat. Kreak. Jangan muka saya. Kreak kan. Jangan ke muka saja. Ya teman-teman, jadi ikutin terus video kita kali ini. Jadi kali ini kita mau nge-react salah satu artis. Sebenarnya bukan artis baru, dia ini udah lama banget nih artis. Iya, emang Aldi Taher ya? Iya, jadi dia itu artis emang udah lama banget, jam terbangnya gitu udah banyak gitu. Widih, jam terbang. Di video-video. Jam terbang. Iya, jamnya itu terbang. Oh, gitu sih. Iya, begitu juga Koplak. Ya pokoknya gitu. Ya. Jadi dia ini kan salah satu artis aktor lah ya. Dia tuh udah mainin banyak film juga gitu. Dulu pernah juga main sama Dewi Persik segala macam. Oh iya, inget anjir, ya film horor. Iya, film horor, kebayangin film horor. Film horor, iya. Ya, jadi gini loh, ini orang maksudnya dia mau bilang pansos juga sebenarnya dia itu Pansos. ya artis sih sebenarnya. Kata pansos ini kan berlaku untuk orang yang biasa-biasa aja, yang nggak terkenal, tapi ikut sama orang yang terkenal nih baru disebut pansos kan. Oh gitu. Ini kira pansos, panjat Iya, sosial. panjat sosial. Tapi kalau emang udah artis sebenarnya ya dia udah punya nama sih sebenarnya ya. Cuman bahasa pansos di sini kayaknya lebih bagus diutarakan sama para artis juga. Para artis. Kalau kita sih nggak cocok sih. Iya. Kita bilang artis ya. Iya. Jadi buat artis-artis yang lain kalau memang dia bilangnya pansos mungkin benar gitu. Karena itu yang berhak mengatakan ya sama artis aja. Kalau kita bukan artis ya siapalah dia. Dia juga siapa? Iya. Coba kita lihat Instagramnya dulu lah ya, Aldi Taher. Kok Aldi sih? Aldi. Tangannya kegedean, maaf kawan. Aldi Taher. Nah ini. Aldi Taher. Ya. Coba. Penasaran gue. Sebenarnya Kayak gimana nih? ini orangnya dulu mah rambutnya keribo loh. Iya, sekarang dikeriting. Kayak Anda. Sekarang mah dicukur gitu. Mana ya? Video-video dia nih dulu nih. Nih coba di sini dia ngomong apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Siapa ini? Jangan lupa baca Al-Quran dengan pasti. Insya Allah kita selalu dalam lindungan Allah. Amin. Sehat selalu, Dinda juga sehat selalu. Amin. Bagian akhirat semuanya sehat selalu bagian akhirat Insya Allah. Huh? Dan kita berdua, saya Sidi Adi Taher Sikumbang bersama ibunda saya Rosita Sikumbang. Ya, Insya Allah saya Presiden Republik Indonesia Muda. Insya Allah amin. Dia cita-cita jadi presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa mood. Saya dan ibunda saya cantik. Kita berdua mendeklarasikan diri menjadi duta mini cucu. Kita adalah duo mini cucu. Oke. Duta. Bang berada di Karbu. Di sini kita yang lucu komentar netizen sih. Namanya. Apa itu bacain. Why I am still here just to suffer. Ya Allah. Sabar sakit. Alhamdulillah, alhamdulillah hidup mulia dengan Al-Quran yang mulia dia. Jangan pernah lelah, apa sih ini nggak kebaca loh, nggak full gitu. Duh kesian ibunya. Enggak. Duta Mimi Cucu. Oke. Lihat tuh dia juga coba nyanyi gini. Oh, ini dia lagi muterin lagunya.
Iya, dia lagi nyanyi. Sebenarnya sih kalau ditakut copyright enggak sih sebenarnya, lagu bakal copyright apa enggak saya enggak tahu. Dia bukan lagu yang ngehits kayak lagu-lagu Justin Bieber juga, kayak lagu-lagunya Kita rak Judika YouTube-nya juga. aja. YouTube-nya aja deh. Ntar dulu. Assalamualaikum Ustad. Ustad. Sebenarnya agak di sini, nah dulu nah ini gini. Dulu itu tuh pernah ini loh nonton video dia, di situ mengatakan saya Ustadz Aldi Taher Hmm. dan maksudnya gini loh, kok segampang itu mengatakan saya Ustadz gitu. Oh, mungkin gini. Yang kita tahu sih Ustad itu kan bahasa Indonesia guru. Iya, tapi kalau emang kita ambilnya kata guru, dia mengajari siapa? Dia punya murid, apakah punya pesantren? Oh iya juga sih. Belum tentu. Saya bilang nggak punya, tapi belum tentu kan. Karena kita nggak tahu. Atau mungkin kata Ustadz di sini maksud dia mengajarkan kebaikan. Bisa jadi. Bisa jadi. Karena selama ini yang sering-sering nongol di TV rata-rata Ustadz mengajarkan Kebaikan. tapi rata-rata punya santri. Iya sih. Tapi nggak gitu juga sih. Ya punya pesantren juga gitu kan. Rata-rata cuma agak gini. Kata Ustadz di sini kan kalau emang dia memiliki pengaruh di masyarakat biasanya didapati dari masyarakat tertentu. Iya, masyarakat sendiri yang ngasih oh dia ini Ustadz gitu. Dan si orang yang dibilang Ustadz ini pasti nggak bakal ucap gue ini Ustadz loh gitu. Nggak bakal gitu kan? Karena gini loh, masuk akal nggak sih? Maksudnya dia kalau emang dia ngaku-ngaku sebagai gitu tuh dia meninggi nggak sih? Ya riba juga sih. Riba sama penjualan dong bapak. Enggak, ya astagfirullah. Jual tuh riba. Ria, astagfirullah. Riba sih. Sendiri yang ngomong. Astagfirullah, saya ngomong ya. Maafin canda ngomong. Ya cuma gimana ya? Makanya kok segampang itu dia mengatakan kalau diri dia itu ustadz gitu. Di sini mungkin kita dibilang pansos, ya entah mungkin kali ya. Karena konten kita kan cuma riak-riak ya. Bukan gak masuk sih ya. Kita juga ya ingin tahu kan lagi booming-boomingnya kan. Iya, Haji kok cuma buat bikin Insta story. Nah, dan dia itu selalu ngajak itu baca rekam posting terus tuh. Baca rekam Al-Quran maksudnya? Baca Al-Quran terus direkam terus diposting gitu. Maksudnya ada yang bilang iya. Ada yang bilang gini kan, ibadahku diumbar-umbar gitu kan. Benar. Ada yang bilang kan ibadahku cukup Allah yang tahu. Iya. Tapi ada yang bilang dia sambil direkam. Tapi mungkin ada yang mikir juga, gimana orang-orang tahu kalau gue rajin ibadah kalau gue nggak pernah diposting. Mungkin kayak gitu kali ya. Coba kayak nggak tahu kali aja kan. Ya kali aja gitu ya. Kan ada yang bilang gue ini orangnya baik loh gitu. Ada yang bilang kan kok ngaku baik gitu. Ya gimana orang tahu gue baik kalau gue nggak bilang-bilang gitu kan. Ya mungkin. Cuman kan kita nggak tahu ada apa yang ada di kepalanya si beliau ini. Mungkin ya kita pikir positif aja sih. Mungkin dia lagi mendalami ilmu agama. Mungkin minta koreksian. Tapi dia nggak pernah ngomong itu kayaknya ya. Nih. Dia lagi ngaji ya. Kokran. Jangan ketawa dulu sih. Orang ngaji kok diketawa. Gue sumpah ya di sini bukan kita ketawa, bukan saya ketahuan dia lagi ngaji ya. Nggak salah dia lagi ngaji. Cuman anehnya apa hubungannya ngaji sama Koko Kransa? dia ngaji di endorse Koko Kransa apa gimana? Mungkin Koko Kransa ini udah mualaf kali. Dianya nih si koalanya ini. Ya aku Islam. Udah baca syahadat mungkin. Enggak gini. Iya sih, kok saya kira Anda mentertawai dia. Bukan, nggak salah dong. Ya juga saya kok ngaji. Kan tadi kan pas kan emang kok keren. Cuman iya sih, kok keren sih gitu loh. Tar. Ada nggak kita ngelihat orang ngaji, Kak Ustadz lah di TV atau di YouTube-nya ada nggak disandingin sama endorsannya? Nggak ada. Kalau di endorse untuk ngaji rata-rata saya yakin Ustadz pasti bakal nolak. Yes, karena salah dia baca Quran untuk pekerjaan. Untuk mendapatkan uang gitu. Menurut saya salah. Tapi kalau emang dia cuma ngaji aja, ya sebenarnya so far nggak masalah. Banyak kok konten-konten kreator yang kontennya itu murotal. Iya, banyak nggak masalah dia kalau emang cuma ngaji aja. Cuman di sini kok ada Koko Crunch gitu loh. Terus dikasih poster gitu, apa semacam apa nih yang? Ini koalanya, logonya. Enggak, logo. Iya. Coba kita putar-putar dadah kita. Ya, gitu. Ini ngaji, ya udah ngaji pada umumnya aja kalau ini sebenarnya. Stop.
Sop. Oke ya. Kita baca Baca komennya. komenannya aja ya. Kalau baca Al-Quran tanpa rekam posting, apakah pahalanya lebih lancar? Of course kayaknya lebih lancar biar kalau kayak gini kayaknya dibilang ria sih. Orang-orang pasti berpikiran Iya. apa sih ini ria gitu. Dipersembahkan Kenapa? dipersembahkan oleh Koko Crunch. Coba kesel Koko Crunch. Ibaratkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Koko Crunch. Dia muncul Koko Crunch. Apakah dia jadi bintang iklan Koko Crunch dengan harus ngaji gitu? Ya nggak tahu. Gitu. Mungkin dia ambasadornya mungkin. Ya mungkin aja gitu. Brand Kita ambassador. nggak tahu kan pekerjaan dia. Mungkin nanti logo logo Yang lucu koala diganti sama dia Aldi Tahir. Dia tuh kasih Koko Crunch-nya di Ruki. Jeruk ya. Astagfirullah, kepikiran aja netizen Budiman ini ya. Kasih Koko Kepikiran Crunch. loh. Sebenarnya dari video-video si Aldi Tahir di Instagram itu yang lucu komentar-komentarnya loh. Ya kadang-kadang dia ngaji sambil ngelawak sih. Ngelawaknya bukan pas ngajinya tapi ada logo ininya coba gitu. Komedi religius. Ngaji kok sambil promosi makanan ini gimana coba cek hanya di Ustaz Tahir video bacakan dinyinyirin gimana gak nyinyir pagi bacakan siangnya joget gak jelas pagi bacakan siangnya ngomong bacot. Iya sih. Oh, dia ini mengaplikasikan lagunya Gigi. Pagi beriman, Siang lupa lagi, sore beriman, malam amnesia. Gitu. Iya ingat. Itu tuh lagu biasa ada di bulan puasa. Nah, mungkin beliau nih, Mas Aldi Tahir nih mungkin mengaplikasikan Ya, lirik tersebut. Berarti Gigi itu Armand Maulana itu visioner. Dia Oh. bikin lagu ternyata bakal ada orang yang begini. Ternyata ini teori konspirasi. Cuman ya ini suzon kita ya. Tahu nggak sih dia itu pendeklarasi pengen jadi presiden Amerika loh. Hah? Sumpah. Seriously? Kita Seriously? ini ada di YouTube, coba kita nonton di YouTube, di Instagram bisa dicarinya. Aldi Tahir ingin jadi presiden Amerika. Ini bener loh. Ih dengerin presiden tuh. Ada tuh langsung di tag-nya tuh Aldi Tahir presiden Amerika. Astagfirullahaladzim ya Allah. Di sini ada Nisa Sabian, Aldi Tahir gila ya udah gila. Coba kita yang itu dulu. Paling atas kan ya. Gini doang apa sih suruh? Nah, ya. Tak. Ini orang punya. Tak. Kamu boleh nggak berkata kasar? Kamu aja sih yang waktu saya transfer ya. Iya. Amplas. Amplas kan kasar, Pak. Oh is. Gurinda. Itu lebih kasar sih. Bikin Bisa badan. motong. Iya. Ya. Kita lanjutkan. Boleh. Oke. Oke. Sambil menggalakan Aldi Tahir mengucap deklarasi tersebut. Tidak ada visi misi ataupun alasan yang membuat dia beranikan dan jadi mengajak warga membaca Al-Quran. Oke. Gini loh maksudnya loh. Kalau emang dia pengen jadi presiden Amerika, minimal dia itu warga negara Amerika, benar. Amerika satu. Masalahnya di Indonesia tidak dibenarkan memiliki dua warga Negara. Kalau emang dia pengen jadi presiden Amerika, berarti lo pindah negara ke Amerika. Ya. Amerika boleh punya dua negara, tapi di Indonesia nggak boleh. Salah satu-satunya jalan ya udah keluar dari Indonesia Pindah ke Amerika. Dan belum tentu lo itu jadi presiden di sana. iya sih, ya. Iya kan? Cuma gue pikir, ayo lo, dia mabok ya. Tuh lihat matanya beler, mabok kayaknya. Ibunya dalam hati, mana aku kenapa ini? Oke teman-teman, ya tadi beberapa kita udah nge-reaction beberapa videonya dari Bapak Aldi Tahir, Ustadz Aldi Tahir. Ustaz Ali, amin. Amin. Cuman gue bingung gitu tuh sebenarnya orang gitu. Maksudnya Kok ada bingung? enggak sih, kayaknya kita yang kebingungan. Kayaknya apa dia bingung gitu. Dia bilang tadi ada di apa materi stand up-nya si Egi Hau,
Di situ bilang katanya kan stres lu ya. Netizen bilang Netizen bukan yang bilang Egy-nya, begitu. bukan Egy. Yang stres bukan dia, bukan Alita, tapi kita semua yang nonton. Kita semua yang mereak, kita semua yang nonton videonya, segala macam tetek bengeknya. Jadi apa motivasinya apa gitu loh, dia ngaji sambil ada lagu Koko Krans gitu tuh, dia berharap di endorse Koko Krans, apa emang dia di endorse sama Koko Krans dan harus ngaji gitu. Cuman kita menertawakan kelakuannya bapak, ya lucu sekali gitu tapi loh. saya salut sih. Saya dia, salut sama dia orang. berani gitu, Berani. dia berani gini walaupun mungkin caranya salah sih Ya, sebenarnya. cuma caranya. Tapi saya salutnya dengan si beraninya itu loh. Itu yang saya salut. Iya, karena di situ dia beberapa kali nyebut nama beberapa artis gitu, ada Iya. Deddy Corbuzier sering, apalagi Dinar Candy yang sering dipermasalahin sama dia, yang sebenarnya masalahnya apa sih gitu loh. Dinar Candy ada di podcast Deddy Corbuzier, waktu itu kamu abis nonton gitu, maksudnya Dinar Candy dipermasalahin sama Deddy Corbuzier waktu itu, tau nggak ada podcast Deddy Corbuzier katanya Dinar Candy jualan celana dalam harga 50 juta. Oh iya, ada. Iya, ngomong itu dia bilang katanya ngomongin maksiat, maksudnya gini loh, ketika emang maksiat gitu, Anda rugi apa gitu loh, ya kan? Setahu saya ketika ada yang melakukan maksiat, otomatis 50 orang sekelilingnya, 50 rumah sekelilingnya kebagian dosa. Contoh kumpul kebo, kedua kebo kumpul. Udah. Terima kasih. Yang sudah menonton, jangan lupa di like, comment, and subscribe video ini dan di share ke teman kalian supaya nonton video ini. Biar gak stres. Ya, Ya, kayak gitulah. dadah. Dadah semua.